Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Haryanto. Saya dari Fakultas Teknik Mesin Universitas Pamulang. Duduknya saya di sini, saya ingin menjelaskan tentang abrasif jet mekanik. Yaitu abrasif jet mekanik adalah sebuah proses pemesinan yang menggunakan bahan abrasif yang didorong oleh gas kecepatan tinggi atau air yang bertekanan tinggi untuk mengukis bahan dan benda kerja. Prinsip kerja abrasif jet yaitu prinsip dasarnya dari abrasif jet mekanik ialah adanya pemusatan aliran fluida dan partikel abrasif dengan kecepatan yang tinggi atau ultra high. UHP pada benda kerja, meter removal pada benda kerja terjadi karena adanya efek abrasi dan erosi oleh aliran fluida dan partikel. Partikel abrasif adalah ukuran lebih halus dari urutan mikro. Dalam abrasif jet mekanik dibandingkan dengan pasir di proses peledakan. Proses parameter abrasif jet mekanik lebih baik dikontrol, diatur dalam perbandingan dengan pasir atau operation peledakan. Dalam praktek yang sebenarnya, diameter dalam nozzle biasanya berkisar dari 0,075 sampai 0,4 mm. Sedangkan kecepatan keluar dari abrasif dari mulut adalah dipelihara antara 0, dipelihara antara 200 dan 400 mm sekund detik. Jarak dari ujung nozzle dari permukaan bekerja pada saat masih dikenal sebagai berdiri dari jarak jauh atau nozzle jarak ujung, yang biasanya bervariasi antara lain 0,7 sampai 1,0 mm. Ukuran partikelnya, abrasif biasanya diambil sebagai 1 sampai 50 mikron. Keuntungan dari abrasif jet yaitu kemampuan merut bahan getas, tipis, dan daerahnya sulit. Yang kedua, investasi dan konsumsi daerahnya rendah. Yang ketiga, material removal rata atau bagus. Kekurangannya dari abrasif jet mekanik yang keempat, terbatas untuk bahan getas. Yang kelima, perlu proses lanjutan kalau terjadi sticking atau penempelan. Yang keenam, yaitu akurasi rendah. Adapun jenis bahan abrasif, ukurannya serta pemakaiannya operasional. Terus faktor yang mempengaruhi kecepatan potong abrasif jet mekanik yaitu kekerasan material. Yang kedua, tebalnya si material tersebut. Yang ketiga, geometri bagian. Yang keempat, power di nozzle, tekanan dan laju aliran fluida. Yang kelima, kualitas abrasif yang digunakan. Yang keenam, yaitu jenis abrasifnya. Yang ketujuh, kualitas abrasifnya itu sendiri. Ada beberapa aplikasi dari abrasif jet mekanik, yaitu pembersih atau area sulit pada rongga cetakan. Yang kedua, pemotongan tipis benda dari kaca.
atau bisa keramik, mika, dan lain-lain. Pembangunan lem, cat, dan lain-lain. Yang keempat, memproduksi benda dengan kualitas permukaan yang tinggi. Terus ada pun komponen-komponen pada permesinan abrasif jet mekanik, yaitu yang ke satu sistem abrasif pengiriman, yang kedua sistem kontrol, yang keempat pompa, yang kelima nozzle, dan yang keenam mixing tabung. Terus yang ketujuh motensional system. Sistem abrasif pengiriman. Abrasif merupakan sebuah laju aliran sederhana dari pasir genetik yang halus secara konstan. Hal ini merupakan persoalan yang rawan pada padatan sistem metering atau katup pengiriman abrasif konstruksi sebelumnya. Yang kedua, sistem kontrol. Secara historis, mesin pemotongan jet abrasif telah menggunakan sistem kontrol tradisional atau bisa disebut CNC, yang mana sering dikenal dengan nama G-kode. Namun, ada gerakan cepat dari teknologi ini untuk sistem jet abrasif, terutama aplikasi mesin jangka pendek dan terbatas untuk produksi toko. G-kode biasanya merupakan pengendali yang dikembangkan untuk memindahkan alat pemotong kaku seperti pabrik akhir atau pemotong mekanis. Tingkat umpan untuk alat ini umumnya diselenggarakan konstan atau bervariasi, hanya dengan kenaikan tersendiri untuk sudut kurva. Setiap kulit perubahan dalam tingkat pemasukan pemerintah atau commanded pemrograman. Yang ketiga yaitu pompa. Proses pemotongan jet air dimulai dengan pompa intensiver yang menciptakan tekanan ultra tinggi atau bisa dihitung lebih dari 50.000 PSI. Tekanan air yang dibutuhkan untuk memotong bahan keras. Pompa intensiver menggunakan tekanan hidrolik atas sistem air. Sebuah motor besar tenaga kuda drift dengan pompa hidrolik menciptakan kekuatan tekanan hidrolik pada piston dan silinder. Tekanan hidrolik diperlukan oleh rasio atau silinder hidrolik yang lebih besar, yang dimana akan mendorong piston kecil ke silinder yang telah diisi dengan air, sehingga menciptakan tekanan air ultra atau lebih tinggi. Yang keempat yaitu nozzle. Nozzle ini digunakan sebagai media penembak dari aliran air atau pasir abrasif bertekanan tinggi, yang mana nozzle dapat didefinisikan sebagai pemercepat aliran fluida. Terus yang kelima yaitu mixing tabung. Tabung percampuran adalah tempat abrasif campuran dengan air tekanan tinggi. Tabung percampuran diganti jika toleransi turun di bawah tingkat yang dapat diterima. Terus untuk akurasi maksimum, ganti tabung pencampuran lebih sering.
Yang keenam yaitu motion motion system, yaitu rangka untuk material bagian-bagian presisi. Terus sebuah abrasif sistem jet harus memiliki meja dan presisi XY gerak sistem kontrol. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.